kelas 11-nya 2. Di sini saya akan menjelaskan 7 alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Tahukah Anda dari mana oksigen berasal? Atau pernahkah Anda bertanya dari mana karbon dioksida berasal? Oksigen berasal dari tumbuhan sebagai zat sisa hasil fotosintesis. Begitu pula kebalikannya. Karbon dioksida berasal dari manusia sebagai zat sisa yang berasal dari tubuhnya. Di antara manusia dan tumbuhan, terjadi suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Manusia membutuhkan oksigen untuk bernapas dan kebalikannya tumbuhan membutuhkan karbon dioksida. Agar dapat bernapas, manusia tentunya membutuhkan alat pernapasan yang diantaranya 1. Hidung atau cavum navalis. Hidung merupakan alat pernapasan manusia yang paling terlihat jelas. Posisinya berada di luar dan ini merupakan alat pernapasan pertama yang dilalui udara. Di dalam lubang hidung terdapat rambut halus dan selaput lendir dengan tugas menyaring udara yang masuk dan mengeluarkan partikel-partikel yang tidak dibutuhkan. Ada juga yang disebut dengan kotka yang memiliki banyak kapiler darah dengan tugas utama menghangatkan udara yang masuk. 2. Faring atau tenggorokan. Faring merupakan saluran perpanjangan dari hidung yang berpangkal pada laring. Tugas utama faring adalah sebagai saluran bagi keluar masuknya udara, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Peran-peran lainnya dari faring adalah sebagai saluran bagi makanan atau minuman untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Selain itu, dengan adanya faring, pita suara yang terletak di laring menjadi bergetar ketika manusia berbicara karena adanya udara yang keluar masuk sehingga terdengar sebagai suara. Ketiga, laring atau pangkal tenggorokan. Laring adalah saluran pernapasan yang menuju trakea dan dikelilingi oleh tulang rawan yang membentuk jakun. Fungsi utama laring mencegah benda masuk ke dalam saluran pernapasan atau trakea. Fungsi menelan makanan, fungsi respirasi atau pernapasan, serta memproduksi suara. 4. Trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan perpanjangan dari faring dan tersusun dari tulang rawan yang memanjang dari leher hingga rongga dada dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea terdiri dari untayan cincin yang memanjang kurang lebih 6 hingga 20 cincin. Trakea dilapisi oleh selaput lendir serta sel-sel bersilia yang bertugas menahan kotoran dan udara hingga tidak menembus paru-paru. 2. Bronkus. Paru-paru dan trakea dihubungkan oleh bronkus. Bronkus terdiri menjadi 2, yaitu 1 berada di paru-paru kanan dan 1 lagi di paru-paru kiri. Struktur bronkus berupa tulang rawan dengan otot-otot halus dan bercabang lagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut broncholius. Tidak seperti bronkus, broncholius tidak susun atas tulang rawan dan dinding tipis. Keenam, pulmo atau paru-paru. Fungsi paru-paru selain sebagai bagian dari sistem respirasi juga memiliki fungsi dalam sistem ekskresi, yaitu mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil metabolisme dalam tubuh serta mengeluarkan uap air. Paru-paru terletak di rongga dada kiri dan kanan serta dilindungi oleh tulang rusuk. Ketika udara telah berada di bronkus, ini berarti udara telah siap untuk diedarkan ke setiap bagian paru-paru yang akan dilaksanakan oleh broncholius. 7. Bronchiolus. Panjang lebar kita berbicara tentang fungsi pernapasan serta alat yang terlibat dalamnya. Hidung, paru-paru, laring, bronkus, dan faring sudah biasa. Berbicara tentang bronchiolus tentu tidak biasa karena sering terlupakan sebagai bagian penting dari sistem pernapasan. Karena bentuknya yang kecil, sehingga bronchiolus sering terlihat dalam pembahasan tentang sistem pernapasan, tapi dalam skala kecil dan tidak mendetail. Bersilia yang bertugas menahan kotoran dan udara hingga tidak menembus paru-paru. 2. Bronkus. Paru-paru dan trakea dihubungkan oleh bronkus. Bronkus terdiri menjadi 2, yaitu 1 berada di paru-paru kanan dan 1 lagi di paru-paru kiri. Struktur bronkus berupa tulang rawan dengan otot-otot halus dan bercabang lagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut broncholius. Tidak seperti bronkus, broncholius tidak susun atas tulang rawan dan dinding tipis. Keenam, pulmo atau paru-paru. Fungsi paru-paru selain sebagai bagian dari sistem respirasi juga memiliki fungsi dalam sistem ekskresi, yaitu mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil metabolisme dalam tubuh serta mengeluarkan uap air. Paru-paru terletak di rongga dada kiri dan kanan serta dilindungi oleh tulang rusuk. Ketika udara telah berada di bronkus, ini
Artinya berarti udara telah siap untuk diedarkan ke setiap bagian paru-paru yang akan dilaksanakan oleh bronkulius. 7. Bronkiolus. Panjang lebar kita berbicara tentang pernapasan serta hal-hal yang terlibat dalamnya. Hidung, paru-paru, laring, bronkus, dan faring sudah biasa. Berbicara tentang bronkiolus tentu tidak biasa karena sering terlupakan sebagai bagian penting dari sistem pernapasan. Karena bentuknya yang kecil, sehingga bronkiolus sering terlihat dalam pembahasan tentang sistem pernapasan, tapi dalam skala kecil dan tidak mendetail.